Halo, bertemu lagi Naku dengan Ibu ST di mata pelajaran agama. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Sebelum memasuki materi yang baru, Ibu ST pernah mendengar sebuah pantun. Mendengar ya Nakku, bukan Ibu ST yang menciptakan. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan ke kota kudus, jangan lupa beli mie sedus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Ibu tuntun kamu ke jalan Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu gereja yang kudus. Jadi, Ibu harapkan anak-anakku tetap kamu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini dan tetap ingat tugas dan tanggung jawabmu. Ibu ingatkan kembali Nakku, ujian kita minggu lalu banyak anak-anak ibu yang memang nilainya kurang memuaskan. Jadi ibu harap di ujian bulanan yang kedua nanti nilainya harus lebih memuaskan. Tetap perhatikan video kita. Salam sehat, salam SFB. Seperti biasa anakku, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, maka mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Nakku, minggu lalu kita telah membahas sifat gereja yang pertama, yaitu sifat gereja yang satu. Dan pada hari ini kita akan belajar sifat gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini Nakku. Yang pertama, siswa memahami arti gereja yang kudus. Dan yang kedua, siswa memahami letak kekudusan gereja. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Karena di sekolah kita belajar nilai karakter KSFD-an. Karakter yang kita dalami pada hari ini yaitu Dina. Karakter kedua, laku tobat terus-menerus. Dan indikator keempat, membiasakan hormat terhadap benda-benda kudus. Nah, Nakku, apabila kita bertanya kepada umat Katolik, termasuk kaum muda Katolik, tentang arti kudus dalam gereja Katolik, sebagian besar pasti menjawab kurang tahu. Nah, penjelasan ini Nakku baru menyangkut arti kata, belum menyangkut hakikat kekudusan gereja Katolik dan bagaimana mempraktekkannya dalam hidup bergereja di tengah kehidupan masyarakat. Nah, ini dia, kudus Nakku sebetulnya berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka pertama-tama kudus atau suci menyangkut seluruh bidang keagamaan. Sekali lagi ibu ingatkan, kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Ini ibu tekankan lagi, yang kudus Nakku, yang kudus bukan hanya orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, melainkan lingkup kehidupan Tuhan. Sekali lagi ibu tekankan, yang kudus bukan hanya orangnya, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan Nakku, melainkan lingkup kehidupan Tuhan. Paham sampai situ ya? Paham? Nah, yang kudus itu Nakku adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja Nakku, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Sekali lagi ibu tekankan ini, gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi Nakku, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologial, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Bagaimana ajaran kitab suci tentang kekudusan gereja? Ada di Efesus 5 ayat 25 sampai 26, Matius 5 ayat 48
1 Yohanes 2 ayat 20, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Roma 1 ayat 7, Yohanes 17 ayat 11. Dan mungkin masih ada yang kamu temukan dalam kitab suci tentang kekudusan gereja. Boleh kamu lampirkan di kolom komentar YouTube ini, anakku. Boleh, gak apa-apa. Gak mesti harus yang Ibu Este lampirkan ini. Nah, ini anakku telah Ibu rangkum. Bahwa katanya anakku, ini kita lihat dari Roma 1 ayat 7, katanya di situ, boleh kamu lihat ya di kitab suci, dikuduskan karena terpanggil. Nah, sebenarnya anakku, dari pihak manusia, kudus atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba bisa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi biarawan atau biarawati ya, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Nah, yang kedua, kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus, nakku. Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan secara terus-menerus, nakku. Nah, sumber dari manakah gereja berasal? Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus, nakku. Lihat dari 1 Yohanes 17 ayat 11, nakku. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusan dari Kristus dan doanya, yang doanya itu ada di Yohanes 17 ayat 11 yang isinya seperti ini, nakku. Ya Bapa yang kudus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ada kan tentang kekudusan ini? Ada. Nah, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. Inilah dia ajaran kitab suci tentang kekudusan ini yang Ibu ambil singkatnya saja. Boleh kamu lihat lagi nanti, mungkin ada yang kamu temukan selama ini tentang kekudusan gereja. Boleh kamu lampirkan di kolom komentar. Tidak usah panjang kamu buat. Kamu mana tahu di Matius 2 ayat 15 yang menceritakan ini. Nanti ada plusnya sama Ibu Este, anak. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ajaran gereja tentang kekudusan ini? Nah, ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Bagaimana pula ajaran ini? Tadi, naku, ajaran silalap mungkin itu yang ada di benakmu ya. Nah, tadi itu kan ajaran kitab suci, dan ini adalah ajaran gereja yang diambil dari Lumen Gentium artikel 26. Apa katanya? Nah, Tuhan kita sendiri, nakku, adalah sumber dari segala kekudusan. Sebab, nakku, hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan. Siapakah itu? Yaitu Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Kristus, nakku, menguduskan gereja, dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia, gereja adalah agen pengudusannya. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen. Oleh karena itu, melalui ajarannya, melalui doa dan sembah sujud, serta pembuatan perbuatan baik, gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Paham? Sampai di situ, nakku? Paham. Yang kedua, nah, masing-masing, nakku, kita sebagai
anggota gereja telah dipanggil kepada kekudusan. Kapan kita dipanggil itu, Bu? Nah, melalui sakramen baptis, nakku, kita telah dibebaskan dari dosa asal, dipenuhi dengan rahmat pengudusan, dibenamkan ke dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, dan dipersatukan ke dalam gereja. Nah, dengan rahmat Tuhan, kita berjuang mencapai kekudusan. Ya, adakah di sini yang belum dibaptis, yang beragama Kristen? Ibu rasa rata-rata sudah ya nakku. Jadi kita dipanggil untuk menguduskan atau kita dipanggil kepada kekudusan. Nah, jadi nakku, kalau dipikir-pikir, bagaimanakah cara kita memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari ini, yuk? Nah, kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah dan meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan. Siapa itu, Bu Este? Seperti Santo Santa, Beato Beata, atau para martir yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, nakku. Dan merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Dan masih banyak lainnya yang bisa kamu lakukan untuk memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari. Yang Ibu Este ungkapkan itu hanya kulit-kulitnya, nakku. Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu pasti lebih bisa dari ini. Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Singkat ya, nakku, tapi tetap Ibu ingatkan tugasmu telah Ibu kirimkan ke aplikasi Classroom. Jadi tetap kamu kerjakan tepat waktu. Ingat, tepat waktu ya. Jangan nanti beberapa hari lagi Ibu cek, di situ masih ada lagi yang mengirim. Sekali lagi Ibu ingatkan, silahkan kamu kirim tugasmu dengan tepat waktu. Bisa ya, nakku? Bisa, Bu? Oke. Jadi nakku, tadi kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dan kita akhiri juga pembelajaran kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Mari kita tandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kebersamaan kita di pertemuan kali ini, nakku. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam SFD. Tuhan memberkati.